Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, jika Anda ingin sukses menjadi pengusaha muda, Anda harus ketahui caranya. Live Talk hari ini di Facebook Tribun Medan dan Instagram Tribun Medan 17 September 2021, 1 jam ke depan, bersama narasumber yang luar biasa, Bapak H. Palaseta Subianto, PA, Master of Science. Selamat pagi, Pak Palaseta. Apa kabarnya? Saya kabar baik, selamat pagi Pak. Luar biasa. Terima kasih loh Pak, udah ada waktu untuk sharing-sharing di Tribun Medan, bisa menginspirasi sahabat Tribuners, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sahabat Tribuners semuanya. Sama-sama Pak. Tugas dari kami dari HIPMI agar bisa sharing-sharing tentang bisnis kepada sahabat-sahabat yang tertarik dalam menjalankan bisnis. Oke. Nah, sahabat Tribuners, Pak Palaseta juga adalah seorang owner Focal Point Mall ya, mall yang sudah kita cukup terkenal ya, cukup kita mengetahui dengan detail di Medan. Beliau juga Ketua HIPMI Kota Medan, Ketua Umum HIPMI Kota Medan, Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, dan Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Al-Waslia Sumatera Utara. Luar biasa Pak Palaseta. Terima kasih Pak. Ya, dengan prestasi, dengan pengalaman yang banyak, dan kita salut Bapak masih memiliki keinginan untuk menginspirasi ya pengusaha-pengusaha muda supaya nanti ekonomi ini di Medan Sumatera Utara dan Indonesia akan semakin kuat ke depannya. Amin. Dan Pak Palaseta, sahabat Tribuners ingin mengetahui perjalanan Pak Palaseta menjadi pengusaha muda dan akhirnya menjadi juga adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Medan. Jadi kalau silakan, saya, Pak. Ya, kalau saya boleh berbagi Pak, jadi ada dua pertanyaan kan Pak. Jadi kenapa saya bisa jadi pengusaha? Saya percaya ada korelasi yang kuat antara apa yang orang tua kita kerjakan dengan apa yang kita bakal kerjakan. Dan terbukti waktu saya melakukan studi ekonomi di London School of Economics Pak, ada namanya studi apakah misalnya orang tuanya dokter, anak jadi dokter enggak? Ada tendensi sangat kuat korelasi artinya immobile. Apa itu immobile? Artinya ya memang iya, percaya atau tidak, ketika orang tuanya dokter, kemungkinan anaknya dokter. Ini menguatkan teori bahwa lingkungan matters. Jika Anda teman-teman mau menjadi seorang pengusaha, kelilingi diri Anda dengan teman-teman pengusaha. Itu bisa menginspirasi ya. Ada korelasi, dia tidak kausalitas secara langsung Pak. Tapi dia korelasi, ada tarik-menarik gravitasi antara, oh iya memang kalau kita di lingkungan yang baik, kemungkinan besar kita menjadi orang baik. Ketika kita menjadi di lingkungan pengusaha, kemungkinan kita menjadi seorang pengusaha, apalagi keluarga. Jadi itu satu Pak ya. Menarik. Itu. Jadi saya selalu ketika berbisnis itu scientific Pak. Saya berbeda mungkin ya, karena saya akademisi secara nggak langsung. Saya hobi. Bapak lulusan Master of Science di Inggris ya Pak? Iya, di Inggris, di London School of Economics. London School of Economics. JFK, Goh, Kingsway, ya Presiden Singapura, Lee Kuan Yew sempat di situ juga. Luar biasa. Ya, jadi saya semua orang hebat di sana ya. Mudah-mudahan Pak, banyak yang lebih hebat lagi Pak. Ya, jadi kalau mengenai yang kedua Pak ya, topik kedua mengenai HIPMI Pak, saya beruntung Pak. Dulu ini menguatkan myth ya, atau itu bahwa ketika kita ingin berbuat lebih, kita tidak bisa sendiri. Itu betul. Jadi saya ini Pak berHIPMI bukannya baru Pak. Udah tahun dari 2008. Udah 13 tahun ya Pak? Ya, tapi jadi pertarungan ini menarik ya. Jadi ada istilah di HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Itu udah nature-nya. Jadi kalau ketika kita gaduh, nanti bersatu kembali. Dia tidak berbeda konsep boleh ya? Berbeda konsep boleh. Tapi intinya satu keluarga besar juga? Keluarga besar. Saya menarik Pak, saya bertarung 2 tahap Pak. 2019, sama 2 kali lagi 2021. Baru terpilih? Jadi baru dua kali menang, tapi 2 tahap. 2 tahap. Pengalaman yang sangat baik. Dan menurut saya ada hikmahnya. Jadi saya juga mau sharing kepada teman-teman, tantangan itu adalah hikmah.
Jadi yang penting jangan menyerah sih Pak. Itu sih pengalaman saya Pak. Selagi belum menyerah berarti masih ada kesempatan ya? Masih ada kesempatan, tapi terukur ya Pak ya. Artinya gini nih Pak, saya bukan berarti menganjurkan kan pada teman-teman, ada yang bilang, hajar terus. Yes. No, tapi harus ada persiapan ya? Persiapan, kita selalu kalkulasi, ibaratnya dalam berbisnis, dalam apapun Pak ya. Saya rasa kepada teman-teman yang mau melatih ilmu risk management harus masuk menabung di pasar saham. Ketika orang menggeluti, memaknai dunia saham, investasi saham, Pak, dia akan terukur dalam pergerakannya. Itu saya terasa sih, Pak. Iya. Lebih hati-hati. Iya, risk management. Jadi banyak orang kan ada istilah no risk, no gain. Iya. Tapi kalau saya believe now, how to minimize the risk. That's very important, Pak. Itulah salah satu esensi dari menjadi seorang pengusaha yang ingin sukses ya. Iya. Harus bisa mengukur risknya ya, bukan asal langsung langsung ke depan all out ya, tapi harus mempertimbangkan risk. Biasanya high risk high gain, low risk low gain. Tapi kita tipenya di mana? Minimize the risk. Minimize the risk. At least kita bisa tahu risiko-risiko tantangan, mungkin dampaknya tidak begitu besar ya. Siapa bilang Pak? Dengan sendirinya Pak. Ya. Kalau kita minimize the risk, otomatis gain itu ada Pak. Oke. Gitu. Itu saya yakin. Saya belajar dari bapak saya. Oke. Luar biasa. Saya rasa apa yang orang bilang Warren Buffett tulis semuanya betul. Oke. Yang orang bilang fundamentalis, kalau saham ini kita bicara ya, itu sudah mati. No, it will alive in the medium sampai long run. Yeah. Horizonnya 10 tahun ya Pak ya. Gitu. Mungkin yang spekulan ini adalah short term. Untuk ngambil keuntungan, tetapi untuk jalan ke depannya adalah sebagai pengusaha preparation. Preparation. Seperti seorang yang ingin menjadi juara di bodybuilder yang alami lebih bagus. Betul. Lebih jangka panjang daripada steroid ya Pak ya. Betul. Tapi ini yang menjadi makna yang sangat berharga. Semua ada persiapan fundamentalis yang bagus, itu akan menjadi kekuatan yang kuat ke depannya. Tantangan-tantangan Pak yang bakal dialami pengusaha muda Pak. Seperti tantangan mental ya tadi Pak ya. Jadi sahabat Tribuners jangan mudah menyerah. Menyerah sudah stop, nggak ada kesempatan lagi. Selagi belum menyerah, berarti masih ada harapan kita bisa maju lagi. Baik. Nah ini selain mental, tantangan apa lagi Pak? Yang perlu dipersiapkan oleh sahabat Tribuners? Seperti Bapak nantinya bisa menjadi ketua umum di organisasi, menjadi pengusaha sukses, bangun perusahaan-perusahaan yang disegani. Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau saya ini kan Pak, apa tantangan tadi pertanyaan Bapak kan? Apa tantangan pengusaha muda? Saya ngomong tentang bisnis ya Pak. Ya. Oke. Saya notice one thing Pak. Ini saya rasa kawan-kawan yang lain juga merasa hal yang sama. Ya. Sesusah-susah orang cari kerja di Medan. Ya. Lebih susah lagi kita sebagai pengusaha mencari tim yang cocok untuk melakukan kerjaan kita. Oke. Berarti betul nggak? Setuju nggak? SDM ya? SDM. Setuju Pak. Setuju kan Pak? Setuju. Kenapa? Hari ini Pak. Yes. Lanjut Pak. Oke. Ini menarik Pak, karena sepertinya kesulitan. Di sisi lain Pak, banyak universitas yang menamatkan mahasiswa baru-baru. Ini korelasinya di mana Pak? Saya nggak mau asal ngomong Pak ya. Secara pendidikan kita sudah menuju yang lebih baik. Ya. Itu harus dicatat di garis bawahi. Cuman kita harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Oke. Misalnya gini nih, saya selaku ketua HIPMI, saya betul mendukung orang menjadi pengusaha, tapi saya tidak memaksakan. Kenapa? Dunia usaha ini bukan satu-satunya jalan untuk mengabdi. Banyak cara. Ya. Carilah passion dan bakat kita di mana. Karena di Medan ini banyak yang orang disuruh jadi pengusaha, mereka mentality bos. Ketika disuruh untuk melakukan kerja step by step, misalnya contoh lah simple, bisa nggak how to operate PowerPoint, how to do copywriting, yang padahal inilah kuncinya dalam menjual. Betul kan Pak? Betul. Contoh, setuju. Kalau orang biasa yang tidak mempelajari itu, dia bilang misalnya Pak Sen, ini ada kopi. Iya. Ya udah, gitu aja. Belum tentu Bapak tertarik beli nggak? Tapi kalau yang jago, Pak, ini Pak, kopinya
Robusta, kualitas terbaik, baru diambil semalam Pak. Handpick dari 20 ton, ini cuma 5 kilo yang kayak gini. Finest the finest. Biasanya harganya 10 juta. Sekarang Pak, diskon Pak. Karena punya teman saya, 1 juta Pak, harga spesial. Khasiatnya bagus, smooth rasanya. Bapak gimana? Tertarik nggak? Antusiasme, Pak. Ya, itu dia Pak. Jadi sahabat Tribuners ya, artinya ya sebagai pengusaha, selain punya modal, ya bos ya, tetapi harus bisa menjual. Menjual. Ya, itu satu. Skill. Ya, itu skill yang satu. Menjual ya. Artinya kita bisa persuasif, menjelaskan keunggulan produk kita kepada Betul. customer kita. Betul. Salah satu, itu hanya satu aja Pak ya? Salah satu. Salah satu, banyak Oke, Pak. tantangan lain Pak? Tantangan lain ini Pak, Kalau sudah tidak bisa menjual, pasti masalah ya Pak? pastilah Pak, ada barang bagus, misalnya ada produk suatu brand ini Pak, ini bagus. Ya. Ada produk bagus ya, Ya. tapi orang nggak ketahui apa yang mau dijual. Ya. No business, No business, no money. no gain, no money, No- no money, no survive lah. no survive. Ya, ya. Gitu, Setuju. Gitu. Bisa menjual, sahabat Tribuners ya. Poin pertama, tantangannya adalah jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses, saran pertama adalah bisa menjual. Bisa menjual. Oke, Pak, lanjut Pak. Ini Boleh. menarik ini. Jadi semakin saya sharing nih menarik. Pak, saya Ya. selalu waktu memberikan talk, saya selalu berbagi pada teman-teman Yes. yang masih di bangku sekolah. Oke. Mau jadi pengusaha muda? Udahlah, saya kasih bocoran cara paling gampang. Magang. Oke. Wah, ini menarik. Kenapa? Kadang kita dibayar, Ya. kedua kita dapat know-how. Ini yang paling penting. Contoh, ada orang mau buka kafe. Kalau bapaknya sultan, sure, bisa bakar. Ya. Duit, nggak apa-apa. Tapi kalau kita limited resources, Pak, magang lah. Di mana? Saya sebut aja. Mau suka media, kita magang di Tribun. Oke. Kita mau buka kafe, kita magang di Starbucks. Biar Oke. tahu, kan gini Pak, berapa takaran kopi yang benar, berapa takaran gula yang benar, dan di mana ambil supply kopinya. Betul nggak Oke. Pak? Betul. Setuju. Daripada tuh. coba-coba. Ya, know-how-nya ya. Know-how. Bagusan kita pelajari yang sudah Betul. sukses ya. Iya. Ya. Dan di situ bisa tahu, kita suka bikin kopi atau kita suka jualan kopi. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Betul nggak Pak? Betul. Dari mana cara paling murah dan efisien untuk kita bisa mencoba itu, mendapatkan pengalaman itu? Magang. Oke. Dimanapun, mau menjadi pengacara, magang di kantor pengacara. Ya. Gitu Pak. Luar biasa. Jadi pelajaran pertama tadi bisa menjual, yang kedua adalah know-how-nya, Know-how. ya, technical skill-nya. Jikalau kita ingin menjual kopi, ya kita copywriting dan sebagainya. Ya. Jika ingin membuat kopi yang enak diseduh, maganglah di tempat di kopi, ya, supaya Anda mendapatkan ilmunya, skill-nya dapat ya. Dan ya ini sebatas sharing ya Pak ya. Ya. Dan kalau magang kan nggak dapat duit Pak. Artinya kita harus berkorban. Nah ini pelajaran penting Pak. Tidak semuanya tuh harus kita pikirkan awalnya harus uang melulu. Ini yang menjadi persoalan. Betul ya Pak ya? Betul, setuju. Jadi ini bagaimana Gini, bisa Pak. memberikan Makanya Pak kan saya bilang, inspirasi? ketika kita muda, kita mempunyai luxury. Ya. Kita masih bisa untuk mencari pengalaman itu. Kalau nggak dibayar, yang penting ilmunya ada. Duit. Ya. Gitu. Jangan kejar uangnya. Jujur Pak, banyak orang sekarang kantor-kantor butuh tenaga kerja. Cuman kadang-kadang orang nggak mau do ekstra. Ya. Gitu. Untung saya apa? Untung saya apa? Sebenarnya kita mencari pengalaman untuk sesuatu yang akan lebih baik ke depannya. Ini ya? penting nih kepada teman-teman ketika lagi butuh kerja. Jangan bilang ketemu orang misalnya dia bos gitu ya. Ya. Apa yang saya bisa bantu? No, that's not a how you do question. Oke. Kamu nanya dia, apa yang saya bisa kerjakan buat Bapak, Pak? Iya. Kontribusinya ya. Dia nanya, sebab kenapa? Kita yang minta bantuan dia. Ya. Betul bukan, Pak? Iya. Egonya beda. Egonya beda. Iya. Gitu. Saya yang bantu lu, kok lu yang bantu saya, ya kan? Gitu. Maksudnya apa yang bisa kita support Ya, Pak, supaya win-win solusi ya. Apa yang saya bisa kerjakan buat Bapak, Pak? Oke. Nah, sahabat Tribuners ya, ini menarik ya. Jangan cerita apa yang kita bisa bantu, karena kalau kita cerita bisa bantu, artinya kita nggak butuh dia. Kita nggak butuh dia. Sebenarnya kita membutuhkan ya kehidupan, pekerjaan, keahlian dan sebagainya. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Betul Pak. Paraphrase-nya penting. Menarik Pak, menarik. Jadi kita seakan-akan tidak mendominasi ya. Kita support. Betul Pak. Ya, merendah untuk meningkatkan kualitas Pak ya. Lanjut Pak. Boleh. Ini baru 3 Pak. Boleh, ini mulai apa-apa. panas Saya ini ikut Pak. aja. Ya. Siap. Jadi yang pertama tadi marketing, yang kedua technical skill,
Yang ketiga, mental ya. Bagaimana berkomunikasi seakan-akan ya kita menjadi jangan terlalu seperti semua penuh perhitungan ya, sahabat Tribuners ya. Tapi kita lakukan dulu. Money will come. Pekerjaan will come. Kalau kita menjadi yang baik dan terbaik, orang akan memberikan kesempatan kepada kita. Yang keempat, Pak. Mungkin ada lagi tambahan? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Ya, sahabat Tribuners, yang pertama Anda harus bisa menjual kalau ingin menjadi pengusaha muda yang sukses ya. Apalagi sekarang di zaman digital, copywriting, digital, sosial media Anda harus kuasai. Yang kedua adalah skill. Ya, belajarlah di tempat magang atau ada teman-teman yang bisa mendukung ya supaya Anda akan sukses di satu titik itu, skill ya. Kemudian mentalitas juga ya, kita harus kita lakukan dulu, jangan banyak rewel atau terlalu banyak minta, tapi kita do it the best, orang akan menghargai. Nah, Pak Seta, itu kesulitan apa yang Bapak pernah alami sewaktu menjadi pengusaha sampai saat ini? Pasti ada kesulitan-kesulitan. Tantangannya pasti banyak. Tantangannya Pak. pasti Every day ya. Dan yang paling menyulitkan Bapak, ya? Cari tenaga kerja yang tepat sih, Pak. Oke. Ini menarik ya. Betul, ini menarik. Betul. Nah, ini saya kepengen bahas dengan Pak Seta, Pak Pala Seta ini mencari tenaga kerja yang baik. Fit for the job. Fix for the job. Yeah. Apa yang perlu dilakukan sebagai pebisnis ya? Misalnya kalau seorang pebisnis yang sudah maju, dia memiliki banyak langganan, akhirnya setelah langganan marketing maju kan dia harus preparing internal kan, job, gak mungkin seorang pengusaha itu kerjakan semuanya. Betul. Nah, how to fit the job dan kesulitan apa yang dialami saat ini? Jadi Pak, kalau kita kan usaha di dunia mall. Di dunia mall ya. Pertama situational, kita nggak bisa melawan current situasi ya. COVID semua terhempas, lagi contracting, lagi tidak baik-baik saja. Nah, tapi dari dulu itu kesulitan kita di mall itu dalam segi penjualan, karena banyak ahli-ahlinya. Kita lihat Pak ya, di seluruh Indonesia pemilik mall mungkin cuma bisa dihitung nggak sampai 100 orang, betul kan? Iya. Kalau hotel banyak kan? Iya. So otomatis orang-orang yang spesialis di situ bisa dihitung pakai jari. Iya. Saya baru lagi mencari dan udah ketemu gitu. Tapi selama itulah butuh waktu untuk mencari orangnya. Gitu. How to fit? To find the person on the right person on the right job. Iya. Gitu. Jadi sekarang udah, cuman ya mungkin tips bagi saya teruslah mencari. Oke. Ya. Apalagi sekarang dimudahkan karena saya dapat kenal orang ini dari Ketua Umum BPC Padang. Dia pemilik mall di Padang. Dia bilang, Tum, punya mall, Tum, ada tantangan di situ untuk ngisinya. Lumayan, bilang, Tum, saya kenalin ya sama orang yang bantu saya ya, udah penuh gara-gara dia. Ya udah, dapat ketemu jalannya. Jadi networking is important, networking ya. Ya, salah satu menjadi pengusaha yang sukses ya networking juga ya. Karena kita bisa dibantu untuk informasi menjual dan sebagainya, juga diinformasi untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik di bidangnya. Networking only useful ketika Anda punya reputasi yang baik. Ya, Pak. Kita punya banyak kenalan, saya kenal ini, tapi kalau kita nggak punya nilai tawar juga nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Orang juga mungkin terbatas ya untuk memberikan kesempatan kepada kita ya. Gitu. Jadi selain networking, kita harus bangun tandem, kredibilitas, dan kemudian bangun sebuah nama baik yang semakin maju, semakin bagus ke depannya ya. Karena kredibilitas dan dimangin dengan nama yang baik juga akan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, how to lead, Pak? Bagaimana memimpin kalau ingin menjadi pengusaha muda? Doing by example. Maksudnya kita kasih tunjuk, kita bukan, kamu gini, bukan, kita tunjukkan. Not bossy lah ya? Iya, not bossy. Saya nggak bossy, saya tunjukkan. Dan saya selalu kasih alasan kepada anggota saya kenapa itu harus begitu. Gitu. Dan memberikan contoh ya Pak? Memberikan contoh. Artinya mereka juga puas, ini bos saya ini bukan hanya ngomong doang, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Hands dirty. Siap. Nah, tidak semua itu bisa Pak. Bagaimana saran Bapak untuk yang ingin seperti Bapak? Ego kan pasti tinggi Pak. Sebagai pengusaha ngapain kalau saya dirty Pak? Kalau mencintai pekerjaan tersebut,
no problem. No problem. Saya nggak masalah. Apalagi di dunia kuliner ya. Oh iya, no problem juga. Harus bisa. Ya, harus bisa ya. Harus bisa melaksanakan ya, motong, kemudian persiapan dan sebagainya sampai menyajikan sesuatu yang baik. Ya. Memberikan contoh. Selain memberikan contoh, Pak, ketegasan, Pak, misalnya contoh lah. Itu udah pasti, Pak. Ya. Udah pasti. Tapi sebetulnya, Pak, sebagai atasan itu, kita banyak di Indonesia ini, di Medan ini lupa satu poin penting sih. Dan saya notice that, Pak. Dan kita sadar setelah COVID ini. Ya. Research dan development team. Oke. Itu yang sering terlupakan. Padahal itulah ruhnya untuk bertahan. Oke. Maksudnya research and development team. Contoh gini. Kita di mall. Ya. Kita harus bisa melihat trennya. Trennya itu ke arah mana? Ya. Apakah hari ini zamannya kafe-kafe lagi? Atau kita sudah harus bergerak kepada wellness? Hal-hal seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan ketika ada R&D, Research and Development. Apa yang dibutuhkan oleh pengunjung ya, visitor atau customer saat ini? Ya, kayak Bapak lihat ya, saya ingin nggak Pak cerita Amazon.com? Iya, luar biasa. Profit dia hampir zero, orang pikir dia perusahaan nggak bagus, padahal ada untungnya semua dia buang ke R&D. Look what happened, 20 tahun dari tahun 2000, sekarang he's number one. Yes. Kan penting. Amazing ya, luar biasa. Very important ya. Jadi R&D ya, supaya ini innovation. Innovation. Ini menarik sekali, sahabat Tribuners ya. Hari ini saya sambil cerita ini, saya gali terus ini, Pak Seta. Supaya ada sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Kita doakan nanti sahabat Tribuners, apalagi yang masih muda-muda ini, menjadi pengusaha muda yang sukses ya. Bagi yang mencintai pengusaha, tetapi bagi yang ingin berkarir sebagai profesional, silakan ya, karena dua-dua adalah pilihan juga yang bagus bagi kita semuanya. Nah, yang keempat ya tadi ya, kalau saya runutkan, yaitu ingin sukses menjadi pengusaha ya, harus memiliki jiwa R&D. Research and Development, mau belajar atau inovasi, mau belajar. Jangan pernah merasakan saya udah berhasil, saya udah sukses dan mempertahankan kesuksesan itu. Tapi kesuksesan yang kita pernah alami pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Apakah itu dampak kompetisi, dampak bisa juga pandemi dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu survive yang dilakukan oleh Pak Palaseta untuk bisnis mallnya adalah R&D. Bagaimana mencari tahu customer butuhnya apa, sehingga dia memberikan customer at least bisa bertahan dan setelah pandemi bisa ready untuk berkembang ke atas lagi ya Pak ya. Nah itu leadership Pak, itu bagaimana menciptakan sebuah inovasi di dalam organisasi. Bagaimana? Apakah Bapak ada mendukung tim-tim untuk mereka pikir dan sebagainya? Saya selalu mendukung. Caranya bagaimana Pak? Kita harus banyak sharing ya Pak ya. Sharing. Rutin meeting ya Pak ya. Dan nggak lama-lama. Iya. Makin sering meeting, tapi setiap hari itu harus adalah kita kayak ketemu gitu. Ada buku bagus namanya Atomic Habit. Atomic Habit. Dia bilang katanya ketika ada 1 tahun 365 hari, ketika kita memperbaiki suatu kesalahan satu hari satu aja dalam 365 hari, efeknya sangat besar Pak. 365 perbaikan ya. Jadi misalnya hari ini Pak ya, hari ini misalnya saya kurangi yang jelek satu, besoknya saya kurangi kejelekan satu lagi. Besok satu lagi, selama 365 hari, itu akan compounding. Jadi diakumulasinya akan menjadi sangat besar sekali ya. Ini akan menjadi agent of change. Kalau kita lakukan 365 perubahan, mungkin kita udah mikir aja udah stres Pak ya. Tapi kalau satu-satu kita tidak terasa. Dan lama-lama menjadi Atomic Habit. Atomic Habit. Ini buku yang menarik. Atomic Habit ya. Sahabat Tribuners silakan baca. Itulah kebiasaan Pak Palaseta untuk setidaknya mengembangkan bisnis yang sudah ada. Dan pandemi ini bagaimana Pak Palaseta juga bisa survive. Salah satu adalah Atomic Habit, memperbaiki satu demi satu sehingga menjadi sebuah perubahan yang besar dan menjadi perubahan yang bermanfaat bagi perusahaan maupun lingkungan eksternal. Kalau analisis dari segi keuangan Pak, bagaimana mengelola keuangan yang baik dari sebuah bisnis Pak? Supaya kan ada yang tidak banyak juga ya, tidak sedikit juga yang perusahaan-perusahaan di tengah jalan kolaps gitu. Apalagi yang belum stabil ya, seperti belum ada sistem, belum ada manajemen yang bagus. Ini saran Pak Palaseta seperti apa? Jadi gini Pak, kalau masalah keuangan itu sebetulnya simple. Banyak orang complicated things. Pertama, jangan berhutang. Kalau berhutang harus terukur.
Oke. Nah, kalau saya sih perusahaan itu simple, kita ya melihat jangan lebih simple lah. Ya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ini setuju. Kan, Pak? Ya, ya. Atau istilah bule, don't bite more than you can chew. Jangan menggigit dari makanan sebesar ini, kita segigit dia. Jadi, I think it's very important lesson ya, Pak. Ya, maksudnya pelajaran yang baik. Ya, oke. Kalau kita bisa simple melihat itu dalam keuangan, mudah-mudahan kita baik-baik saja, Pak. Oke. Gitu. Jadi jangan lebih besar pasak dari Pada tiang. dan kemudian jangan terlalu greedy lah ya, Pak ya. Bukan greedy, Pak. Greedy is okay. Greedy is very important. It creates innovation. It creates wealth. Ya. Cuman misalnya gini nih, Pak, kalau saya boleh sharing, kadang-kadang orang dia dapat pinjaman, dia bukan beli aset yang untuk membangun bisnis dia. Dia beli handphone dulu. Oke. Dia beli mobil dulu gitu. Oke. Jadi I think it's very important kita dengan uang itu jangan dipakai kemana-mana ya untuk bisnis itu. Oke. Saya mau Oke. Dapat, Pak. Benar. Masuk akal. Jadi misalnya kalau diberikan kesempatan untuk mengembangkan perusahaan dari modal sendiri kurang cukup, boleh pinjaman. Boleh. Tapi saran dari Pak Palaseta adalah buatlah pinjaman itu ke alokasi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung bisnis itu supaya menjadi lebih maju. Betul. Misalnya mesin ya, Betul. lokasi, Betul. inovasi, packaging dan sebagainya. Betul. Yang bermanfaat kepada produk service supaya bisa lebih maju. Betul. Jangan untuk kesenangan pribadi. Iya, Pak. Hiburan. Hiburan ya. Tahan dulu. Untuk hiburan itu tahan dulu. Bukan tidak boleh ya, Pak ya. Setelah profit, alokasi dana boleh. Terukur. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, misalnya reward untuk sendiri apa nggak boleh, Pak? Enggak lah. Boleh aja. Boleh, Pak. Artinya gini, Pak. Kalau saya hidup simple, Pak. Oke. Saya ada uang besar lagi agak survive ya. Saya hidup saya normal ya. Saya tetap minum hal yang sama juga gitu. Jadi I think hidup normal is very good ya. Iya. Jangan terlalu apalah ya. Extra spend yang akan menyebabkan kondisi finansial kita menjadi gengsi nggak dimakan loh, Pak. Ya. Sahabat Tribuners, kalau ingin menjadi pengusaha muda, apalagi yang baru memulai ya, jangan gengsi ya. Hidup sederhana, yang penting jalan dulu, konsisten, lakukan pekerjaan itu, jual banyak, dapatkan keuntungan. Dan jangan udah dapat keuntungan langsung spend lagi ya, kumpul lagi untuk memperkuat, buat menjadi stabil ya. Betul. Jangan apalagi ada bantuan pinjaman, jangan untuk kepentingan foya-foya, pasti akan menjadi masalah. Dan akan menjadi ya bagaimanapun, apalagi hutang ke bank ya, itu adalah kewajiban yang harus kita bayar kembali, termasuk bunga-bunganya. Betul. Nah, hati-hati sahabat Tribuners ya, yang ingin menjadi pengusaha muda, kelola keuangan Anda dengan baik. Nah, how to manage, Pak? Apakah perlu dipisahkan antara duit pribadi dan duit wajib. Kebutuhan perusahaan? Wajib. Allocation is very important. Allocation ya. Teman-teman, kalau yang mau manage itu banyak buku-buku, kan ada Robert Kiyosaki gitu kan. Terus kalau memang biayanya terukur, boleh cari financial planner. Iya, kan banyak orang melupakan itu, Pak. Jadi kalau bisa kan dia di plan gitu. Iya. Jadi financial planner untuk mengukur ya, mengukur kondisi keuangan, jangan sampai overspend dan akan menjadi suatu beban yang mungkin suatu saat tidak bisa teratasi lagi dan Anda akan kolaps seperti itu ya. Nah, kalau ada teman Pak Seta? Saya teringat, coba nanti Google teman-teman prinsipnya Lee Ka-shing. Bapak pasti pernah dengar. Oke. Kalau dia punya dana 5% untuk traktir mentor. Oke. 5% traktir mentor. Maksudnya misalnya saya belajar. Misalnya kan saya kan ketemu orangnya. Yuk Pak, kita udah lama nggak kongko, kita ngopi yuk. Saya kan pasti belajar, jadi sharing ya. Saya belajar sesuatu gitu. Itu ada alokasinya. 5%. Saya nggak tahu berapa, cuma 5%. Kira-kira alokasi 5%. Terus bulan dia simpan 30% untuk investasi. Oke. 10% untuk traveling. Oke. Sisanya 30% untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Yang sisanya tabungan gitu. Oke. Ada tabungan, ada investasi, leisure, investasi, rekreasi alokasinya, dan kemudian ada
juga spend for dia punya pribadi untuk bisa berkomunikasi, kesehatan, interaksi, kesehatan ya, asuransi, rumah dan sebagainya juga sesuatu yang penting ya. Ini needs to balancing all pastilah of Pak. that ya, supaya hidup kita lebih mapan. Kalau orang tua dia belum nikah dan orang tuanya sultan, ya itu oke. Duit, lebih bagus lagi. Semuanya untuk tabungan aja, betul kan? Iya. Tapi kalau spendnya lebih tinggi juga problem ya. Oh, big problem. Jadi sahabat Tribuners, orang tua sultan itu adalah luxury, is a bless. Tapi kita sebagai penikmatnya juga harus bisa mengatur bijaksana ya, supaya kesultanan ini dapat berlanjut untuk jangka waktu yang lama dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga kita juga. Seperti itu. Betul. Nah, Pak Seta, kalau dari kelola keuangan itu pribadi dan kalau kan ini ada yang di pengusaha muda itu kan sering terjadi itu, Pak Seta. Misalnya contoh, pendapatan rata-rata itu pengusaha yang mau maju itu kan rata-rata memulai bisnis itu kan omsetnya rendah. Ya. Pasti ini tidak akan mencukupi kebutuhan yang sudah existing gitu. Ya. Nah, itu bagaimana secara mental menghadapi seperti itu? Gini. Kalau sebagai profesional, kalau yang sudah fix ya, tidak udah terima. Sekian. Misalnya senilai 10. Pengusaha kan mulai dari bawah. Kadang-kadang tidak sabaran, akhirnya terjadi problem. Iya. Kalau saya bilang Pak itu normal, ya harus bertahan gitu. Terus kita harus lihat berapa lama itu terjadi. Contoh ya Pak ya, ada buku bagus, saya selalu technical ya Pak ya. Judul bukunya Zero to One. Zero to One. Iya, very good book, it's amazing book. Yang nulis Peter Thiel, dia penemu PayPal. Oh PayPal. Yes. PayPal bukannya Gang of 40. Elon Musk, salah satu, bukan Peter Thiel bosnya. Peter Thiel ini yang penemunya, foundernya. Dia bilang gini, when you do business, always choose business yang high margin. Makanya dia nggak mau masuk industri pesawat, Pak Peter Thiel. Karena marginnya very low, thin. Marginnya sangat tipis dan resikonya gede. Iya, kurang lebih begitulah, Pak. Jadi ketika ada shock, hard to absorb. How to move, ya? How to move gitu. Dia sulit untuk manuver ya? Iya, makanya juga pada teman-teman yang bikin usaha, gini nih, pada teman-teman itu yang mulai usaha itu, pikir bisnisnya, marginnya dipikirin, ini bisa jual barang berapa, break even untuk jual misalnya kotak ini untuk itu perlu berapa. Kalau memang kita harus jual capek, mendingan pikir 10 kali gitu sih Pak. Betul kan Pak? Betul. Jadi Peter Thiel ini dia juga mengatakan bahwa kalau ingin sukses, cari bisnis yang high margin. High margin. Tapi tidak semua bisnis kan high margin, Pak. That's the price. Itulah hadiahnya. Makanya kita harus berpikirkan bisnis nggak gampang, Pak. 100 mungkin satu yang selamat. Iya. Nah, ini menarik ini. Berarti survivor itu penting. Survivor is very important. Very important ya. Nah, bagaimana survive supaya dapat value yang bagus? Berarti ada untuk meningkatkan harga. Berarti ada nilai-nilai yang harus kita injection. Value added, Pak. Value added, Pak. Oke. Ini inline dengan pertanyaan ada dari sahabat Tribuners kita. Ada yang bilang 80% orang membeli produk dan jasa itu berdasarkan faktor emosional, Pak. Ya seperti ini kan, yang Bapak tadi tunjukkan. Kalau kopi ini dipilih dari biji yang terbaik dan diolah dengan mesin terbaik, maka orang akan tertarik. Apalagi dikasih benefit yang lain. Dan terbatas. Scarcity dia kan? Betul, setuju. Nah, bagaimana menurut Bapak emotional marketing yang benar, Pak? Tapi kan harus linear juga kan? Harus. Jadi gini, Pak. Nah. Ketika kita membeli barang, ada yang menyarankan namanya Sally Hogshead. Dia judul bukunya Fascinated. Jadi menjual itu dengan 7 ketakutan manusia atau 7 deadly sins. Saya lupa ya, Pak ya. Sloth. Avarice. Takut miskin, takut lapar, atau greed. Jadi dijual memakai unsur-unsur itu. Ketakutan manusia. Beli, atau human desire. Oke. Misalnya, kenapa orang beli lipstick yang dipasangkan wanita
cantik, seksi. Karena Iya. orang mau menjadi itu. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya emotional marketing itu berdasarkan faktor pengaruh. Oke. Tapi kalau produknya sekali pakai, memang produknya nggak bagus nih Pak. Oke. Lipstick, advertisement bagus. Iya. Terus ada teman-temannya 5 bilang, bro, dia cewek lah saya, sorry ya. Iya. Lipstick lu kok jelek banget, warnanya Iya. nggak cocok. Pasti Iya. besok nggak jadi beli lagi. Nggak beli gitu. lagi. Jadi harus tandem. Iya. Very important untuk first buyer, tapi untuk repeat customer harus sesuai dengan yang Konten produk. konten produk Oke. gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan, kita bisa menerangkan, menggali aspek emosional, Bisa? ya, ketakutan, anxiety, Desire. ya, desire dan anxiety. Yes. Anxiety dari customer kita supaya mereka kalau beli ini mungkin terobati, Iya, ya, betul. akan terobati. Betul. Tapi sahabat Tribuners, apa yang kita sampaikan itu harus dapat linear, Sesuai. ya dengan isi produk ya. Betul. Kalau kita bilang ini bisa ini ternyata berbeda. Tidak ingkar janji intinya, Pak. Tidak ingkar janji Janji, ya. Kita harus konsisten, kita harus tepat janji apa yang kita sampaikan. Dan cara emotional marketing itu sah-sah saja ya Pak ya. Sah. Selagi Sah. produk yang kita tawarkan tuh memang benar apa adanya. Bayangin aja Pak, sekarang banyak yang jualan barang Iya, anti COVID, menaikkan COVID, belum tentu. Betul kan? Iya, iya. Betul kan? Iya, Itu kan iya, sama iya. dengan emotional marketing. Iya. Gitu. Jadi bisa ya, sahabat Tribuners bisa gunakan emotional marketing, tapi saran dari Pak Palaseta adalah harus sesuai. harus sesuai dengan, artinya cover dengan isinya harus sama iya. ya. Jangan berbeda. Kalau berbeda nanti customer akan kecewa Kecewa. dan dia tidak akan repeat order lagi. Yes. Anda akan kesulitan Ya. lagi. Nah, ini Pak, ini pertanyaan kedua dari sahabat Tribuners. Sangat sulit mengatur uang di masa sekarang. Gimana Pak? Nah, ini. Aduh Pak, gini Jadi gimana? Kadang makan udah dikurangi juga Pak, ngopi udah dikurangi. Pak. Gini, saya Harus tahan bagaimana lagi? udah sehat ke dinas sosial, itu tugasnya. Oke. Bukan ke pengusaha. Pengusaha pun lagi posisi bertahan. Iya, iya, Tapi gini, bisa dilewati. Oke. Kan Pak, kalau kita lihat ya, Iya, COVID yang pertama lebih parah Pak. Iya, Betul nggak Pak? Iya. Belum ada vaksin, Iya, ketakutan lebih tinggi. ketakutan. Iya. Betul nggak? Sekarang kan Iya. kita lebih better prepare. Pemerintah pun sudah lebih steady. Iya. Dan Gitu. infection rate-nya sudah Mulai turun menurun, tajam. terbukti. Berarti kan pemerintah berhasil Iya. kan. Nah, Iya. kalau mengatur uang Pak, Nah, jangan menyerah. Iya. Ya pandai-pandai lah. Misalnya gini nih, kalau dia ngerokok, kurangi. bukan kurangi, Stop. stop lah. Ya, Nanti kan stres hanya dia saya. Pak, stres. Ya Tak tahankan gula. lah, pilih makan atau ngerokok. You gotta choose salah satu, mau yang ngerokok Ini atau lapar nih. Ini pilihan sulit ini. Jadi idealnya memang kalau kita sudah kehilangan fundamental yang kuat, ya mau tidak mau kita harus stop semuanya. Rokok kurangi, kopi kurangi. Tapi kopi kurangi susah Pak ini Pak. No choice, mau makan, you have to choose. Kita harus memilih kan. Oke. Gitu sih, Pak. Jadi kurangi supaya spend kita tidak terlalu Ya, harus tidak lebih besar pasar daripada tiang. Ya. Dan mungkin solusi yang lain adalah carilah Pekerjaan, Pak. pekerjaan Iya, atau rajin. income yang lain ya. Nyambi lah. Itu dulu lah, sementara bertahan dulu. Jangan memilih pekerjaan lagi ya. Iyalah, Pak. Apapun pekerjaan datang, ya lakukan dengan baik. Siap. Lakukan dengan semangat. Betul, setuju. Ya jangan saya ini sarjana tingkat S2 atau S apa lagi ya. Saya nggak bisa bekerja. Jangan. Betul. Apapun ada kesempatan kita kerjakan. Betul. Dengan semangat, mudah-mudahan nanti ya ada kesempatan yang lebih tinggi dari orang lain diberikan kepada kita. Betul. Gitu. Betul. Ini menarik Pak. Nah, pemasaran tadi Bapak sudah cerita dari Ya. segi emosional Ya, marketing itu emosional, sangat membantu. Ya. Kemudian dari segi bagaimana Pak supaya membuat sebuah bisnis itu lebih lancar, lebih stabil. Karena kalau misalnya kita goreng ini, ya kan, tahu-taunya besok berbeda dan lainnya. Tipsnya dan tripsnya bagaimana membuat supaya produk, service dan kita yang jasa yang kita berikan supaya stabil. Apakah perlu kita systemize dan Harus sebagainya? wajib Pak. Kalau kita sudah Saran Bapak. Saran saya Pak, kalau teman-teman yang sudah punya bisnis berjalan, selalu terapkan quality control. Oke. Gitu. Quality control gimana ya? Misalnya kita jualan misalnya pisang coklat, ya kan? Atau ini donat nih. Enak ini. Nah, ya kita pakailah ilmu Kaizen. Oke. Kaizen itu gimana? Ya. Misalnya
1 jam itu ada berapa donat yang diproduksi. Oke. Kita ambil random, kita Oke. lihat rasanya, Iya. teksturnya, gorengannya apa sudah pas. Kita Iya, ambil iya. misalnya 5. Dan kita lihat overtime 1 hari itu ada tidak yang cacat defect. Oke. Kalau udah keluar misalnya, kalau kita pelajari di atas 5%, kita harus perbaiki itu. 5% udah tinggi ya. Udah tinggi sekali. Itu biaya HPP udah tinggi, Iya. mengurangi margin Betul. keuntungan ya. Dan Pak, percaya atau tidak, Ya. tidak ada yang sempurna. Oke, oke. Pasti dalam setiap production apapun itu pasti ada cacat. Itulah That's perbaiki. nature, that's nature. Itu pasti jatuhnya kayak kalau normal distribution itu bell curve. Oke. Betul kan Pak? Iya. Itu it's normal, it's nature, law of nature. Begitu tinggi kita harus perbaiki dan dia akan rendah sekali. Ketika keluar misalnya Ya. biasanya cuman 3 setiap 1 jam dari 1000 donat, kita Ya. harus dilihat kesalahan di mana, terus kita kembalikan dia di tengah. Oke. Gitu. Supaya capai titik yang Rel- standar. Ya, terquality itu control. Terquality to control ya. Harus Kalau dipikirin. terlalu kencang, quality jelek pun percuma Yes. ya. Terlalu lambat, quality bagus, produktif gak ada pun problem juga. Teman-teman tidak bisa have all ya. Ada 3 itu dalam berbisnis. Ya. Waktu, quality, price. Nah, Kita hanya bisa dapat 2 dari 1, mengorbankan 1. Mau barang bagus, ya. harga pasti mahal, waktu agak lambat, betul kan? Ya. Mau cepat, biasanya mahal, kualitas hilang, Iya, betul kan? betul betul. Ini hukum tidak bisa dinafikan. Jadi sebagai pebisnis kita harus rasional. Ya, ya. Itu sih Pak prinsipnya. Gak Pak. semua bisa kita dapatkan. Tidak Ya. bisa. Kalau cepat tergesa-gesa pasti quality pasti akan Iya, dampak. udah terdampak, Seperti itu ya. Jadi ini semua pilihan kita. Tapi yang jelas adalah apa yang kita lakukan, apa yang sahabat Tribunus pengusaha muda lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Apa yang diberikan ya dijanjikan ya diberikan seperti itu ya. Karena sekarang masyarakat bisa menilai. Kalau kita tidak memberikan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan rewardnya juga yang tidak sesuai Betul, ya. betul, Orang betul. akan tidak repeat order dan sebagainya. Betul. Akhirnya kita yang rugi. Nah, Betul. oleh karena itu lakukan yang sesuai, inovasi produk ya, Inovasi. inovasi produk, kemudian perusahaan manuver agility, kemudian ya research and development juga sangat penting. Ya bagaimana inovasi secara berkesinambungan supaya memberikan hasil yang baik. Dan kemudian jangan lebih besar pasak dari tiang, kesulitan. Oke, sekarang kita sama-sama sulit dulu ya. Iya. Dan kita yakin dan percaya pasti kita akan menghadapi kesulitan ini dengan cepat, akan teratasi semuanya. Dan tetap semangat ya. Selalu, Jangan menyerah ya kan. Karena kalau kita tidak menyerah, everything is stop semuanya. Betul. Kalau masih kita berjuang, artinya masih ada kesempatan. Nah, Pak Palaseta, Ya. untuk pendidikan Aha. itu bagaimana? Ada yang mengatakan ngapain sekolah pendidikan tinggi? Bisnis itu yang penting kerjakan seperti itu. Kemudian dan banyak contoh-contoh yang sukses di bisnis itu ya mungkin pendidikan terbatas. Nah, ini kan semacam ada paradoks ya. Sebenarnya kan pendidikan juga apa yang sukses di bisnis itu juga banyak yang diangkat menjadi sebuah cerita dan manajemen pendidikan supaya bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang lagi gitu Ya. Pak ya. Nah, Bapak melihat dari sisi pendidikan bisnis itu seperti apa? Oke Pak. Kalau saya a strong believer, pendidikan sangat penting. Kenapa Pak? Bisa dilihat yang orang bilang katanya pendidikan itu tidak penting dalam berbisnis, itu salah besar. Kalau Ya. kita lihat statistik terbaru, hampir 98% di new era ya Pak ya, Ya. semuanya pendidikan. Oke. Maksudnya di Mereka mengenyam era pendidikan. yang milenial, Gen Z ini yang sekarang ini Z. adalah mereka yang sukses itu adalah Siapa bilang Mark Zuckerberg tidak sekolahan? Dia drop out dari Harvard. oke. Bill Gates drop out dari Harvard. Betul kan Pak? Ya. Kita lihat Elon Musk dari sekolah bagus. Hampir semua yang top di Amerika Dunia, semuanya dari ya. sekolah bagus semua. Oke. Gitu. Peter Thiel dari Stanford. Oh, Peter Thiel dari Semua dari Stanford. Stanford. Gang of Stanford semuanya Pak. Yang PayPal itu ya. PayPal. Semuanya dari Stanford. Oke. You name it. Artinya sangat penting gitu. Hari ini lihat aja di Indonesia. Semua yang duduk yang top Forbes semuanya hampir semua pendidikan, Pak. 1-2 lah. Tapi anak-anaknya kita lihat sekarang Pak Mokhtaryadi sekolahan. Generasi ketiga Taipan yang siap sekarang siapa? John Riyadi, Yale and Harvard. Gitu loh. Ini harusnya diangkat. Indofood juga sama ya. Indofood juga sama. Artinya ini harusnya diangkat, diceritakan bahwa sebetulnya sangat bahaya ketika generasi kita
tidak didukung dalam hal pendidikan. Berbeda itu, Pak. Kita tidak akan bisa mengadop 4.0 kalau pemuda-pemudi kita tidak berpendidikan, Pak. Oke. Pak, bisa sharing sedikit tentang era 4.0 ini, era digitalization? Ya, Pak. Sekarang kita jujur, Pak, ya, ketika tahun 2019 orang berbicara tentang 4.0, saya ragu. Sebab kenapa? Banyak dari kita ini cuma memakai gadget hanya untuk lihat Facebook, Instagram. Pesan diskon? Ya, pesan diskon. Tapi padahal itu bisa memudahkan banyak hal, gitu. Keuangan, money management, semuanya bisa memeriksa pekerjaan dari jauh. Satu smartphone kendali bisa semua gitu. Tapi kan kita belum sampai ke situ. Nah, akan butuh level pendidikan yang tepat untuk bisa mengoperasikan teknologi ini, Pak. Betul kan? Iya. Gitu, dan cara berpikir, Pak. Pendidikan sangat penting untuk membuat cara berpikir generasi ini untuk bisa lebih bersaing kepada global. Tantangan kita ini global, gitu. Lebih analytical, ya. Analytical. Dan kemudian dari pendidikan, setidaknya ada basic kita untuk improve, untuk R&D juga, ya. Memikirkan sesuatu hal yang besar, tidak terpaku kepada apa yang kita ketahui. Betul. Tapi bisa mengembang sesuatu yang lebih luas lagi, ya. Betul. Jadi Bapak melihat very important. Kalau mau jadi pengusaha sukses harus selalu jadi seorang pembelajar. Menjadi seorang yang pembelajar, belajar terus untuk improve jika ingin sukses, ya. Betul. Secara berkesinambungannya. Betul. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners, ya, tadi sudah dijelaskan. Hari ini Pak Seta juga bisa cerita banyak. Tentunya pengalaman tidak terlepas dari banyak baca, kemudian improve, ya, ngopi-ngopi bareng sama profesional, kawan-kawan. Walaupun sudah banyak, saya belajar. Sama lah, saya juga belajar sama Pak Seta. Jadi selalu, ya, jiwa pembelajar ini harus ditumbuh kembangkan supaya kita bisa improve. Ya, tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang pasti. Perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, Pak, tidak terasa, ya, waktu kita sudah mendekati 1 jam, dan ini satu pertanyaan lagi, Pak. Visi atau kedepannya, rencana kedepannya Pak Palaseta, dan setelah itu nanti mungkin tips untuk pengusaha-pengusaha muda yang ingin sukses lagi. Nggak ada, saya rencana saya enggak, saya mau jadi konglomerat. Oh enggak. itu by product itu. Saya pengen sehat, saya pengen semua orang baik-baik, dan saya dikelilingi dengan orang-orang baik. Dan bisa membantu banyak orang, itu aja. Dan dengan hanya prinsip yang sederhana ini juga Pak Palaseta juga sudah sangat luar biasa, ya. Makasih, Pak. Memiliki mall, kemudian mengelola mall, dan kemudian menjadi Ketua Umum HIPMI Medan, Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, dan Gerakan Pemuda Al-Wasliah, ya, luar biasa prestasi-prestasi yang ada Pak Palaseta. Jadi tetap maju terus, memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat Medan Sumatera Utara, dunia pendidikan dan usaha. Terakhir, Pak, tips untuk pengusaha muda supaya mereka sukses, Pak. Jangan patah semangat, teruslah belajar, dan mempunyai integritas. Ya, sahabat Tribuners, ya, tetap belajar, jangan patah semangat, maju terus, dan satu lagi, integritas. Artinya apa yang kita sampaikan, kita jalankan dan dapat dipercaya. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Terima kasih Pak Seta yang sudah berkenan untuk hadir, kita sharing banyak. Semoga ini menjadi awal daripada inspirasi banyak pengusaha muda, dan jangan segan-segan untuk memberikan inspirasi yang lebih menarik lagi untuk sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Seta, terima kasih sahabat Tribuners. Thank you.